Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan semangat pagi. Perkenalkan, nama saya Sugianto, asal dari Set Muara Lawa. Di sini saya akan sharing mengenai remove install rear suspensi dari HD. Dan untuk mengetahui kelanjutannya, terus ikutin saya. Sebelum kita ke lapangan, apa yang harus kita persiapkan? Yang pertama kita siapkan adalah command tool. Yang kedua, kita siapkan powerbook, ada shock manual, ada forum-forum seperti BAPP, MAR, sama KESIT. Ada juga kita siapkan torque wrench dan alat-alat pengangkatan seperti bel, seperti shackle, dan kita siapkan yang terakhir adalah consumable good. Setelah kita selesai persiapan, kita ke lapangan. Oke, kita sudah berada di lapangan dan kita siap melakukan proses remove dan install. Pertama-tama kita harus melakukan isolasi pada unit tersebut. Oke, untuk melakukan proses remove dan install, kita menuju ke komponen tersebut, yaitu rear suspensi pada HD. Oke, kita sudah berada di rear suspensi. Untuk proses selanjutnya kita lakukan proses pembongkaran. Untuk melakukan proses pembongkaran, pertama kali kita lakukan rilis badan nitrogen rear suspensi tersebut. Untuk proses perilisan nitrogen, kita lakukan pengganjalan dulu pada stopper di bagian sini. Antara dua sisi dikasih stopper dengan ketebalan 19 mili. Setelah itu, setelah melakukan proses rilis, kita lakukan pembongkaran atau pelepasan pada lock dari pin rear suspensi tersebut, antara di atas, ataupun yang di bawah. Kita lakukan pelepasan. Setelah itu kita disconnect pada sensor pada suspensinya. Setelah itu kita lakukan proses pembongkarannya dengan mengalungkan belnya di bagian rear suspensi ini. Habis itu kita persiapkan alat angkat. Setelah itu kita lepas pin bagian atas. Ketika pin bagian atas sudah terlepas, otomatis ada gerakan dari rear suspensi itu ke bawah. Tapi kalau dalam keadaan ke bawah, dia ditahan oleh bel dari dan alat angkat tersebut. Setelah itu, ketika udah di bagian ke bawah rear suspensi tersebut, kita lepas bagian bawah dari pin dari rear suspensi. Setelah pin bagian bawah sudah terlepas juga, kita lakukan pengangkatan pada suspensi ini. Setelah itu kita taruh di bawah untuk rear suspensi. Untuk proses dari pembongkaran, kan tadi udah proses pembongkaran, kita lakukan proses inspeksi dari rear suspensi ini. Untuk proses inspeksi kita lakukan adalah inspeksi dari bagian dari rootnya. Misalkan seperti ada chipping, ada skret dari root ini. Yang kedua yang kita inspeksi adalah dari bushingnya sendiri. Bushingnya dari rear suspensi, antara yang bagian atas atau bagian bawah. Kita lihat ada kerusakan di situ atau enggak. Habis itu yang kita inspeksi lagi adalah dari pinnya. Pinnya itu sudah oblak atau sudah kemakan atau aus. Itu juga kita harus inspeksi. Habis itu yang perlu kita inspeksi lagi adalah dari sensor-sensornya. Atau sensornya udah rusak atau gimana, atau dari kabelnya juga ada yang terkelupas, kita harus inspeksi. Kalau misalkan dari semua inspeksi tersebut ada kerusakan, kita harus lakukan penggantian. Setelah melakukan proses inspeksi, kita lakukan proses pemasangan dari rear suspensi ini. Yang pertama-tama kita ikat dulu rear suspensi ini dengan bel dan dibantu dengan alat angkat. Setelah itu kita pasangkan, setelah diangkat dengan alat angkat, kita pasangkan rear suspensi ini pada bagian bawah dulu, atau bagian rootnya dulu yang kita pasangkan dengan pinnya. Setelah itu, misalkan udah kepasang di bagian bawah, kita angkat pakai kren. Setelah agak ke atas, kita pasangkan yang bagian atas. Setelah udah pin yang bagian atas sudah kepasang pada rear suspensi ini, kita completed seperti
pemasangan dari sensor-sensornya kita kompletin, seperti ada lock pinnya, ada untuk grease-nya, nipple grease kita kompletin semua. Itu adalah proses untuk pemasangan. Nah, untuk setelah melakukan pengisian tadi dan untuk menentukan performance testnya, kita lakukan maju mundur pada unit tersebut. Ya minimal 5 atau 4 kali lah untuk maju dan mundur pada unit ini. Nah, setelah maju dan mundur selesai, kita parkir lagi unitnya tersebut dan kita ukur di bagian rear suspensinya, di rootnya, yaitu dengan ketinggiannya tadi yang 199 plus minus 10 tadi milimeter. Setelah itu kita lihat lagi ada kebocoran atau tidak dari rear suspensi ini. Kebocoran dari oli, kebocoran dari nitrogennya, kita cek semua. Oke, setelah semua udah clear semua, berarti unit sudah siap operasi. Yang terakhir kita lakukan adalah proses reporting. Proses reporting adalah kita mengisi GSID-nya, kita mengisi BAPP-nya, kita mengisi sama MAR-nya, dan kita minta tanda tangan pada customer dan kita kasih ke atasan kita. Oke, itu adalah sharing dari saya untuk proses remove install rear suspensi dari HD. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.